Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dian, silahkan. Lulusan duduk, istiadat siap, doaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'li bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Mugni sama Yuzila. Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan Mugni sama Yuzila Anya segera pulih dan bisa belajar kembali dengan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Gimana hari ini, siap untuk belajar? Siap dong ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Kira-kira siapa yang punya makanan favorit? Apa makanan favoritnya? Cahya, makanan favoritnya apa? Sushi. Adit, makanan favoritnya apa? Mie ayam. Said, makanan favoritnya apa? Ayam goreng. Kalau dari perempuan, Humay, makanan favoritnya apa? Mie ayam juga. Oke. Aku enak. Ayam geprek. Oke, biasanya kalau ayam geprek itu pedes-pedes ya, gitu. Nah, kira-kira kenapa sih tubuh kita memerlukan makanan? Biar kenyang. Apalagi? Biar tambah energi. Apalagi? Biar tidak sakit. Betul, karena itu untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia, mengenai apa saja organ sistem pencernaan manusia, fungsinya, dan juga kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah berpikir secara terurut, sistematis, logis untuk memecahkan suatu masalah. Ibu lihat ada yang nguap. Berarti kita harus kemanasan dulu? Semuanya berdiri. Oke, siap. Semuanya berdiri. Siapkan satu benda di antara kalian. Di tengah kalian. Boleh botol minum, boleh penghapus pensil, boleh. Oke, siap. Kita akan melakukan ice breaking dulu tadi karena Ibu lihat Ares Huai. Kita akan pemanasan dulu sebelum kita belajar. Siap? Sudah disediakan bendanya? Oke, kita akan ice breaking. Sikut, sakit, sikat. Kalau sikut, kalian harus memegang sikut masing-masing, bukan siput teman ya. Sikut masing-masing. Kalau sakit, kalian harus pegang perut. Kalau sikat, berarti kalian mengambil benda di antara kalian. Siap? Oke, ini adalah melatih konsentrasi. Oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, siap. Pemanasan dulu, warming up. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, ada yang rebutan, siap. Satu kali lagi. Tapi Ibu lihat ini sudah pada konsentrasi ya. Oke, siap. Konsentrasi. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sakit. Sikat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Boleh duduk kembali di kursinya masing-masing. Oke, siap. Ibu lihat sudah pada semangat, sudah pada konsentrasi. Tadi yang Ibu katakan sikut. Semuanya pegang sikut, nggak ada yang pegang perut.
Berarti itu menandakan kita sudah siap belajar. Are you ready? Oke. Sekarang boleh dibuka bukunya, Bu Pena, halaman 87. Dan dikeluarkan buku catatannya. IPAS. Kita akan belajar IPAS. Sudah? Dibuka halaman 87. Sudah? Oke. Mengenai sistem pencernaan manusia. Kira-kira, misalkan Adit makan mie ayam. Terus mie ayam itu masuknya kemana? Langsung ke perut, ke sini? Kemana dulu? Ke kerongkongan dulu, ke sini? Mie ayam nih, masuk ada makanan. Masuknya langsung ke kerongkongan? Enggak, kemana? Ke mulut. Hebat, Ares. Sekarang kalau ada yang menjawab dengan benar, kita tepuk salut. Tepuk salut gimana? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke. Nah, betul. Ketika kita makan, makanan itu masuk dulu kemana? Ke mulut. Sesudah ke mulut? Nah, di leher kita ini ada 2 saluran. Ada kerongkongan, ada tenggorokan. Kira-kira kalau makanan kemana? Ke kerongkongan atau ke tenggorokan? Ke kerongkongan harus diingat. Kalau makanan masuknya ke kerongkongan. Nah, kalau tenggorokan untuk apa? Pernapasan, betul. Selanjutnya, kalau udah ke kerongkongan kemana? Ke lambung, betul. Setelah ke lambung? Oke, ada yang menyebutkan ke pankreas, ada yang menyebutkan ke usus halus. Selanjutnya, kalau sudah ke sana kemana? Usus besar. Sudah usus besar? Anus. Nah, kita akan mempelajari bagaimana makanan masuk mulai dari mulut sampai ke keluar melalui anus. Ibu mempunyai tayangan video mengenai sistem pencernaan manusia. Diperhatikan ya. Ini mengenai proses pencernaan dalam tubuh manusia. Pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti lambung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan segera masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Iko? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi kantor. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HDL berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dirinya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan.
Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan Si penyerap cairan dipanggil dan dimerap dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. oh gitu. Nah, gimana Mas? Itu disebabkan oleh apa ya Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, untuk proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Dok. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebabkan menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bos. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bos. Oke, seperti itu tayangan video mengenai proses sistem pencernaan manusia. Ibu di sini punya sistem pencernaan manusia 3D. Nah, ini dia. Ini adalah organ-organ dari sistem pencernaan manusia. Di sini yang pertama ada mulut. Di sini ada mulut. Tadi sudah dijelaskan mulut itu fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Awalnya makanan besar menjadi kecil. Dibantu oleh apa? Gigi. Nah, yang dibantu oleh gigi itu namanya adalah proses kimiawi atau proses mekanis. Kira-kira kalau yang dibantu oleh gigi berarti proses apa? Mekanis, betul. Makanan masuk ke mulut dibantu oleh gigi, dilembutkan. Selanjutnya dibantu lagi oleh air liur. Di dalam air liur ada enzim. Namanya enzim apa? Amilase. Selanjutnya, setelah ke mulut, di sini melewati yang namanya faring. Di antara mulut dan kerongkongan ada namanya faring. Faring ini adalah sebagai jembatan dari mulut ke kerongkongan. Kan tadi sudah dibilang, di leher itu ada dua saluran. Ada tenggorokan, ada kerongkongan. Di antara tenggorokan dan kerongkongan ada faring. Faring ini berfungsi untuk memilah mana makanan yang harus masuk ke kerongkongan, mana nafas yang harus masuk ke tenggorokan. Itu namanya faring. Selanjutnya ada namanya kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran panjang yang dari mulut melewati faring menuju ke lambung. Di kerongkongan makanan masuk nih. Ada proses meremas namanya. Proses meremas itu disebut dengan gerakan peristaltik. Betul, ada gerakan peristaltik itu di kerongkongan. Selanjutnya, setelah ke kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di lambung makanan digimanain? Dicerna, betul. Makanan di lambung dicerna oleh 3 enzim. Yang pertama ada enzim pepsin. Yang kedua ada enzim renin. Yang ketiga ada asam klorida atau HCl. Di di lambung ini adalah sebenarnya otot yang menampung makanan untuk dicerna. Setelah masuk ke lambung, masuk ke mana? Usus halus. Usus halus adalah saluran terpanjang 6-7 meter yang ada di tubuh kita. Selanjutnya di usus halus ini fungsinya apa? Untuk menyerap zat gizi. Zat gizi itu apa aja, Bu? Karbohidrat, lemak, vitamin, dan lain sebagainya. Diserap di usus halus. Di usus halus ada 3 bagian. Masih ingat apa aja? 12 jari, usus kosong, sama usus penyerapan. Betul. Selanjutnya dari usus halus masuk ke mana? Usus besar, betul. Dari usus halus, makanan yang sudah dicerna dan tidak dapat dicerna kembali masuk ke usus besar. Tapi di usus besar juga ada penyerapan air dan mineral.
Setelah itu diserap, lalu di sini makanannya sudah jadi ampas, sudah tidak bisa dicerna lagi, ke usus besar, lalu ke rektum. Teh apa? Rektum itu adalah tempat penyimpanan feses sementara. Nanti kalau misalkan rektumnya udah penuh, akan mengirimkan sinyal ke otak. Aduh ini pengen buang air besar, kayak tadi Razik. Nah itu dari rektum ngirim ke otak. Setelah itu, maka makanan yang sudah tidak bisa dicerna atau feses keluar melewati anus. Itu adalah proses sistem pencernaan manusia. Oke, ini nih mulut. Apakah kalian punya mulut? Coba pegang. Nah, mulut itu teh adalah tempat masuknya makanan. Ada gigi di dalamnya. Ada yang ompong? Ada Hadid, cina kemarin giginya udah copot ya. Nah, masuk ke mulut. Ada semuanya punya mulut? Alhamdulillah. Semuanya pegang leher. Nah, di leher ini ada dua saluran. Saluran apa, Cina? Tenggorokan dan kerongkongan. Selanjutnya masuk ke lambung. Lambung itu posisinya ada di sebelah kiri. Masuk ke lambung, lalu di usus halus, usus besar, lalu keluar dari pantat. Dari anus ya. Nah, kalian pernah menyadari gak? Allah menciptakan tubuh manusia dengan begitu luar biasanya. Ya, sistem pencernaan manusia, kita perintah gak? Misalkan, usus halus itu cerna makanan, lambung itu cerna makanan. Kalau gitu capek ya. Nah, kita menyadari gak setiap hari kita makan, terus makanan itu masuk ke perut kita, dan itu tanpa perintah kita. Ya, itu adalah kuasa Allah. Sebenarnya itu ada sistem saraf yang bekerja gitu ya. Tapi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita syukuri adalah kita mempunyai tubuh yang sempurna. Nah, diciptakan oleh Allah dengan begitu hebatnya gitu. Nah, cara mensyukurinya adalah ketika kalian kalau makan, baca bismillah. Kalau sudah makan, baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah cara mensyukuri. Selain itu, cara mensyukurinya adalah memakan makanan yang sehat. Kalau misalkan aku enak makan mie geprek tiap hari dari Senin sampai Sabtu, sehat enggak? Enggak, harus seimbang. Harus ada sayuran. Lemak butuh enggak? Butuh, tapi lemaknya harus lemak yang baik. Jangan banyak gorengan. Sekarang nanti istirahat, kalau jajan itu diperhitungkan. Artinya kalau diperhitungkan, kemarin aku udah jajan mie, berarti hari ini di stop dulu deh gitu. Untuk apa? Untuk mensyukuri ciptaan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Seperti itu ya. Nah, di buku juga di halaman 87 ada tuh mengenai sistem pencernaan manusia. Kalian juga bisa melihat selain dari tadi video, terus ini ada yang 3D, kalian juga bisa melihat di buku. Ada mulut, ada kerongkongan, ada faring, lambung, pankreas di sana ya, ada hati, empedu dan lain sebagainya. Selanjutnya, oke, waktunya sudah habis. Nah, kalian tadi sudah memperhatikan apa yang dijelaskan, sudah membaca juga, berarti kalian sudah memorize atau mengingat, sudah recall juga, sudah membaca-baca. Nah, sekarang kita akan bermain game. Ibu membutuhkan setiap kelompok diwakili oleh satu orang. Ibu tunjuk dulu ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, ingat-ingat kelompoknya. Nah, gamenya adalah di sini Ibu mempunyai pertanyaan yang harus dijawab. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, kalian lihat di belakang. Nah, ini ada tanda panah. Lalu selanjutnya di sini ada nama-nama organ. Instruksinya adalah nanti Ibu akan mengambil satu pertanyaan di dalam kotak ini. Selanjutnya, perwakilan orang, perwakilan kelompok nanti akan berdiri di sana, lalu akan menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang ada di sana. Tapi harus melalui challenge. Challenge-nya adalah kalian harus melompat sesuai dengan panah ini. Contoh, kalian harus berdiri di sini. Nanti Ibu ngambil satu pertanyaan. Sebelum menjawab, kalian harus melewati challenge ini. Kalau misalkan panahnya seperti ini, berarti loncatnya seperti ini. Kalau panahnya ke sebelah kanan, berarti ke sebelah kanan. Dapat dipahami? Oke. Perwakilan dulu dari kelompok. Ibu akan acak, tapi menggunakan bola. Ibu membutuhkan satu orang.
Yusron, boleh ke depan? Boleh ke depan ke sini untuk mengambil bola. Kira-kira kelompok mana nih? Boleh Yusron ke sini. Caranya adalah Yusron tinggal klik saja bagian ini. Kita lihat. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Berarti tadi yang pertama kelompok 1. Yang kedua kelompok 2. Berarti nanti setelah kelompok 1, kelompok 2. Selagi kita menunggu kelompok 1 dan kelompok 2 boleh ke sini dulu. Oke, perwakilan 1 orang. Siap. Apa? Oh iya, sama kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan perwakilan 1 orang untuk dapat ke sini. Siap. Ayo kelompok 1. Aira boleh ke depan. Yang kedua Aklena boleh ke sini. Kelompok 3. Ini ya kelompok 3. Oke, Zaki, let's go. Boleh? Oke. Zaki sebelah sini. Kita akan berurutan. Mulai dari kelompok 1. Ibu akan mengambil satu pertanyaan yang harus kamu jawab. Nanti kelompoknya boleh membantu menjawab. Ya, oke, siap. Pertanyaan yang pertama untuk kelompok 1. Tempat pembentukan feses dan penyerapan air dari sisa makanan terjadi di mana? Oke, sekarang menjawab tapi harus melewati challenge ini. Dalam hitungan ketiga, siap. 1, 2, 3. Betul? Betul? Iya? Iya? Iya. Ke kanan? Iya. Mana jawabannya? Tempat pembentukan feses dan penyerapan air dari sisa makanan. Betul. Tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Salut. Oke, silakan duduk untuk kelompok 1. Sudah memenangkan challenge ini. Selanjutnya, kelompok 2. Ibu akan mengocok pertanyaan ini. Siap? Oke, pertanyaannya adalah terdapat enzim amilase, pepsin, dan renin. Kira-kira di mana ya? Udah dapat jawabannya? Kelompoknya boleh? Oke, siap. Siap? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siap. Betul, betul. Iya. Selanjutnya? Iya. Oke, mana jawabannya? Iya, betul. Tepuk salut semuanya. Tepuk salut. Jempol kiri. Jempol. Salut. Oke, siap. Zaki sebagai perwakilan kelompok 3. Siap? Oke. Pertanyaannya. Udah. Nah, gerakan peristaltik berada di organ mana? Sudah dapat jawabannya? Oke, dalam hitungan ketiga. Siap. 1, 2, 3. Ya, betul? Betul? Iya? Iya. Satu kali lagi? Oke. Jawabannya ada di mana? Gerakan peristaltik. 1, 2, 3. Oke, betul. Tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Salut. Selanjutnya kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan maju. Kelompok 4, Razik. Kelompok 5, Adit. Oke, siap. Kelompok 4 dulu sini. Pertanyaannya, siap? Oke, berada di garis start. Pertanyaannya adalah, makanan dicerna oleh cairan empedu. Siap. Oke? Iya, up. Kira-kira di mana ya? Makanan dicerna oleh cairan empedu. Penyerapan zat-zat gizi di mana? Betul. Oke, tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Salut. Selanjutnya, Adit. Are you ready? Oke. Pertanyaannya. Tempat penyimpanan sementara feses terjadi di mana? Boleh dikasih tahu atau sudah tahu jawabannya?
Oke, siap. Are you ready? Pura-pura. Oke, boleh diskusi dulu. Nggak boleh sekali. Boleh. Siap. Sudah siap? Oke, dalam hitungan ketiga, di garis start di belakang. Nah, oke, garis start. Siap? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya? Betul, cepat sekali. Iya. Di mana kira-kira jawabannya? Tempat penyimpanan sementara feses? Setelah penyimpanan itu di mana? Boleh, iya. Oke, betul. Tepuk salut untuk Adi. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke. Setelah tadi melakukan game tersebut, Ibu melihat ada kekompakan. Tadi ada diskusi dulu. Yang kedua ada cepat tanggap. Yang ketiga gerakannya ada yang cekatan, ada yang mikir dulu ini di depan kayak gimana gitu ya. Tapi Ibu lihat hasilnya sudah bagus. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai LKPD yang harus kalian isi. LKPD ini tersusun dari kalian harus mencocokkan. Artinya kalian harus berpikir komputasional tadi ya. Sebetulnya tadi juga gerakan tersebut sudah dengan berpikir komputasional. Bagaimana mengurutkan, bagaimana kalian mensinkronkan antara apa yang dilihat dengan gerakan kalian. Nah, di sini kalian harus mengerjakan, mencocokkan mana organnya, mana fungsinya. Selanjutnya, kalian harus menyiapkan gunting. Membawa gunting? Oke. Ini ada organ yang harus digunting dan ditempelkan sesuai dengan urutannya. Selanjutnya diberi nama. Pengerjaan ini membutuhkan kekompakan. Boleh? Boleh. Ini memerlukan kekompakan dalam kelompok. Boleh dibagi-bagi. Itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana cara untuk bekerja dengan cepat? Dapat dipahami? Oke. Di belakangnya sudah terdapat double tip. Jangan lupa pakai nama ya. Per kelompok ada 2. Boleh dibagi-bagi? Ya, nama kelompok. Kelompok berapa berarti kelompok 2 ya? Kelompok 2. Ya? Iya. Untuk yang digunting langsung dipotong. Langsung digunting ininya. Kenapa langsung? Nggak usah diisi. Langsung aja nama kelompoknya. Iya. Betul? Enggak. Oke. Silakan untuk bekerja sama. Nanti buat ditempel. Jadi sudah digunting langsung bisa ditempel. Iya, betul. Stop. Ya, dikasih waktu 3 menit cukup? Iya. Ada yang bisa dibantu? Ada yang ditanyakan? Iya, bagus. Kelompok ini sudah bagus. Ada yang sebagiannya mengunting boleh membantu saya? Oke, kelompok ini bagus. Kelompok ini sudah? Oke. Kelompok ini ada yang dibantu? Oke, sudah. Sulit tidak? Sudah.
Tidak sulit. Diharapkan sampahnya tidak berceceran ya. Gak usah ya. Tulis kelompok 1. Atau kelompok aja, kelompok 1. Waktunya 2 menit lagi. Dia kan Oke, sudah bagus. Kira-kira kalau ini organ apa? belum tahu kan. Iya. Ini saya bisa mah. Betul. Teman Usus besar. Usus besar ada di nomor berapa? kamu rapi sih. Sama aku enak dia tuh di sana rapi. Bu, tadi ibu naruh seru tidak apa sulit tidak? Sulit tidak? Tuh. Oh. Apakah sulit tidak? Tidak? Oke, bagus. Ya. Semuanya siap? Di sini ada sebuah kotak sulap. Kita akan mengetahui siapa yang presentasi ke depan. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wah, kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. 2 orang boleh ke depan. Oke, siap. Semuanya harus memperhatikan. Boleh di sini. Azkia sama Aulia. Serap kapal itu. Nah, oke, siap. Ini adalah kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya harus memperhatikan. Siap. Oke, suaranya yang besar. Mengenai organ dan juga fungsinya. Oke. Boleh agak di volumenya? Dibesarkan. Oke, terima kasih. Boleh duduk ke tempatnya. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, hasil kerjanya boleh dikumpulkan di depan mejanya masing-masing. Nanti Ibu akan bawa. Selanjutnya, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sehingga dari awal sampai akhir kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Organ-organ dari sistem pencernaan manusia ada apa aja? Mulut, usus halus. Oke, tadi fungsinya sudah tahu. Fungsi untuk menyimpan sementara feses ada di mana? Betul, di rektum. Tempat untuk mencerna makanan dan diambil sari makanan atau gizinya di mana? Usus halus, betul. Selanjutnya, tempat untuk mengunyah makanan ada di mulut. Dapat dipahami? Alhamdulillah. Hasil pekerjaannya Ibu ambil, untuk bukunya boleh dirapihkan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silakan Zian untuk menutup dengan doa. Lulusan duduk, istiadat siap, doaan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.